Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview film yang berjudul The Maze Runner. Labirin raksasa menyesatkan, makhluk penjaga mematikan, dan komunitas taat peraturan yang terisolir dari modernitas. Sekilas terdengar seperti versi pembaharu dari The Biologi milik M. Night Shyamalan, tetapi kenyataannya wilayah aneh di dunia distopia ini berasal dari novel yang adult rekaan James Desser, The Maze Runner, yang mengikuti rekan sejawatnya semacam The Hunger Games dan dipergian untuk ditransformasikan ke dalam bahasa gambar. Guys, usaha aturannya pun tidak terlampau jauh berbeda. Seorang remaja kemarin sore bertindak berani melanggar batasan yang telah disepakati, melakukan pemberontakan terhadap sistem mengekang dan dianggapnya sangat tidak adil, dan akhirnya menciptakan pergerakan revolusioner tipikal membuat The Maze Runner seolah-olah terlihat tak lebih dari sekedar pengekor dan berharap bisa memperoleh kesuksesan serupa. Apakah betul demikian? Tidak juga. Sekalipun dari segi konsep menunjukkan kemiripan dan ide dasarnya seperti mencomot Out of the Beast, The Maze Runner berhasil menghindari keterpurukan seperti apa yang dialami oleh beberapa adaptasi kurang beruntung seperti The Host, The Mortal Instruments, City of Bones, serta Beautiful Creatures. Primers mengunggah saudaranya mampu dikembangkan oleh Westball. Ahli efek khusus yang kali ini menempati kursi penyutradaraan menjadi sebuah hidangan yang akan membuat perhatian Anda tertambat selama kurang lebih 2 jam. Bahkan adegan pembukaan film ini telah mengindikasikan akan ada ketenggangan pada balutan kisahnya yang penuh misteri, memperlihatkan Thomas Dylan O'Brien, jagoan utama kita, terbangun di sebuah lift bermuatan barang-barang kebutuhan pokok. Seperti halnya Thomas, penonton pun dibuat bertanya-tanya apa yang sebetulnya terjadi di sini. Pertanyaan itu tak lantas menjawab. Thomas yang tidak bisa mengingat sedikit masa lalunya, termasuk nama, lantas menyadari bahwa dirinya terdampar di padang rumput luas dengan dinding-dinding raksasa mengelilingi bernama The Glade, yang dihuni oleh sebuah komunitas beranggotakan seluruhnya remaja laki-laki di bawah komando Amel Amen. Tempat apa ini? Mengapa dirinya bisa sampai di sini? Menjadi semacam pertanyaan yang menghantui Thomas. Begitu pula saya. Kepenasaran semakin terbentuk saat Thomas menyadari setiap penduduk The Glade mengalami nasib sama dengannya, dan sulit menemukan jalan keluar di balik dinding berisi labirin raksasa yang alurnya terus berubah setiap malam sehingga sulit dipetakan. Belum lagi ada ancaman nyata dari makhluk misterius yang bersiap-siap menggoyak tubuh siapapun yang nekat bertahan dalam labirin saat mentari telah singgah ke peraduannya. Apabila Anda berpikir The Maze Runner akan kehilangan tajinya setelah pembukaan menghentak itu, maka bersiaplah untuk dikejutkan. Materi dari dasar kenyataannya tidak secetek yang banyak orang pikirkan, dan memberi ruang lebih pada sisi thriller ketimbang membuang-buang waktu untuk fokus pada urusan asmara. Usai memberi kesempatan bagi penonton berkenalan dengan The Glade, mempelajari bagaimana komunitas ini terbentuk dan bekerja, Bal kembali meminta penonton untuk mengencangkan sabuk pengaman karena film akan segera memasuki jalurnya. Bergerak secara kencang, nyaris tanpa jeda, betul saja upaya Thomas mengacaukan peraturan yang telah menahun berdiri kokoh hanya untuk menemukan jawaban atas rasa ingin tahunya yang menggunung, menciptakan eskalasi suspensi pada tuturan kisah. Semakin menjadi-jadi dengan kemunculan seorang perempuan bernama Teresa Kaya Scodelario yang dinyatakan sebagai anggota terakhir bagi kelompok kecil ini. Ada konsekuensi yang harus diterima mereka atas keputusan yang dibuat oleh Thomas, menyebabkan korban-korban berjatuh silih berganti. Apa yang akan terjadi berikutnya adalah kunci keberhasilan dari Maze Runner. Rasa penasaran arus sedemikian rupa
sampai-sampai penonton enggan memalingkan pandangannya dari layar. Ritme film pun berhasil dijaga dengan sangat baik oleh Bal sehingga sekalipun misteri terurai satu demi satu masih ada ketertarikan yang tersisa. Bagusnya Demensi Runner pun disokong oleh muda-mudi berbakat di jajaran departemen akting yang memberikan kontribusi performa apik, khususnya Dylan O'Brien yang cukup berkarisma sebagai lead. Dan polesan efek khususnya pun berhasil dimaksimalkan oleh Bal. Tidak mengherankan melihat latar belakangnya sehingga memunculkan kesan mewah, megah, dan cantik. Sukses menutupi fakta bahwa kucuran dana dari studio terbilang minim. Pada akhirnya bolehlah The Maze Runner disebut sebagai salah satu film adaptasi novel young adult terbaik saat ini dan sebuah pembukaan jalan sebuah trilogi yang meyakinkan, seru, menegangkan, mengasihkan, dan dijahit menjadi satu dalam plot yang sungguh mengikat. Exceeds expectation. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.